Halo semuanya, hari ini izinkan saya sharing dari buku Tinggal dalam Relung Hatinya. Salah satu analogi yang akan saya bawakan adalah analogi worshiper yang mencari mutiara. Singkat cerita, di sini ada seorang pendoa yang dibawa Tuhan untuk melihat sebuah analogi di mana Tuhan Yesus sedang bersama gembala kami, Pastor Berry, ya, di tengah sebuah pantai yang sedang duduk di atas sebuah kayu. Tuhan Yesus berkata, "Kemarilah nak." Pendoa ini berjalan menghampiri Tuhan Yesus dan gembala kami saat itu. Ketika pendoa ini mendekat, duduk di sebuah kayu, lalu Tuhan Yesus berkata, "Nah, apa yang berbeda setiap kali gembala kalian memimpin penyembahan?" Lalu seketika pendoa ini dibawa melihat gembala kami, Pastor Berry, ketika masih berusia 14 tahun. Lalu singkat cerita, di sepanjang perjalanan, pendoa ini melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan pastor seperti seorang bapak kepada anaknya. Kemudian pendoa ini melihat Pastor Berry sampai ke suatu daerah. Waktu pendoa ini lihat, ternyata Pastor Berry berumur sekitar 20 tahunan. Tuhan Yesus berkata, "Hambaku, di sanalah tempat aku menaruh mutiara hatiku. Selama ini aku menggandengmu untuk menuntunmu sampai ke titik ini. Hambaku, engkau hanya bisa masuk ke daerah itu dengan menjual segala apa yang ada di dalam hidupmu saat ini." Pendoa ini melihat di hadapan Tuhan Yesus dan Pastor Berry hanya ada seperti tanah gersang saja. Sedangkan di belakang Pastor Berry ada sesuatu tanah yang sangat hijau. Bahkan ada beberapa orang yang mengikuti Pastor. Beberapa orang tersebut berkata, "Engkau tidak perlu ke sana, Pastor." Ada juga yang berkata, "Untuk apa engkau tinggalkan tempat ini, tempat indah ini, demi daerah gersang itu?" Ada juga yang berkata, "Apa yang engkau lepaskan tidak akan sebanding dengan apa yang engkau dapatkan di tanah gersang itu." Lalu pendoa ini melihat Pastor Berry berkata, "Tuhan, jika engkau menyuruh aku ke sana, maka aku akan pergi ke sana. Aku hanya ingin menyenangkan hatimu." Lalu Pastor berjalan ke tanah gersang itu. Lalu pendoa ini melihat orang-orang masih mencemooh Pastor Berry. Pendoa ini melihat tangan Tuhan Yesus menutup telinga Pastor dan berjalan bersama Pastor ke tengah tanah gersang itu. Lalu pendoa ini melihat Pastor menggali tanah dengan menggunakan tangan. Pendoa ini melihat Pastor tidak berhenti menggali tanah tersebut sampai Pastor berumur 30 tahunan dan letih tangannya. Pastor berkata, "Tuhan, jiwaku letih. Di manakah engkau?" Lalu pendoa ini melihat Tuhan Yesus berada di samping Pastor dan berkata, "Aku di sini. Galilah sebentar lagi sebab engkau akan segera mendapatkannya." Lalu Pastor tetap menggali sampai pendoa ini melihat usia Pastor sekitar 40 tahun. Dan pendoa ini melihat ada mutiara yang bersinar. Lalu pendoa ini melihat Pastor sangat bersuka cita dan menangis terharu. Pastor berkata, "Tuhan, aku menemukannya." Lalu Tuhan memeluk Pastor yang sedang menangis karena sukacita dan berkata, "Kekasihku, engkau tidak pernah berhenti menggali mutiara itu. Mutiara itu adalah hatiku. Dan sekarang aku menjadi milikmu dan engkau menjadi milikku." Lalu pendoa ini melihat dari tempat Pastor mengalir keluar sebuah mata air yang membual-bual. Lalu yang awalnya tanah gersang berubah menjadi taman Tuhan yang indah. Lalu Tuhan Yesus berkata jawabannya, "Karena penyembahan gembalamu saat ini adalah berhasil dari 29 tahun menggali hati Tuhan." Di saat Pastor letih, Pastor tidak berhenti. Di saat Pastor tidak merasakan apa-apa, Pastor tidak berhenti. Di saat Pastor dicemooh karena menjual semuanya, Pastor tidak berhenti. Di tanah gersang inilah gembala kami menemukan Tuhan. Tanah gersang itu adalah overcomer yang sekarang sudah berbuah menjadi taman hatinya Tuhan. Tempat Tuhan berjalan, bergaul secara pribadi.
Lalu pendoa ini melihat dari air mata berbentuk 7 sungai yang mengalir dan berdiam di tengah taman Tuhan. Pendoa ini melihat mulai ada beberapa orang yang masuk dan menikmati taman Tuhan dan minum air dari 7 sungai tersebut. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang luka dipulihkan, ada yang pulang mendapat berkat, ada yang mengambil pedang pembalikan keadaan, ada juga yang datang dan mendapatkan kesegaran. Lalu pendoa ini melihat lambang worshiper yang mengambil langsung air dari tempat galian pastor. Air itu dibawa dan diberikan kepada jiwa-jiwa. Tetapi pendoa ini melihat ada beberapa orang ketika mengambil air itu seperti menaruh lumpur dalam mata air itu. Ada beberapa yang mengambilnya dengan terburu-buru hingga tercecer sia-sia. Bahkan ada beberapa yang tidak kuat membawa air tersebut. Akhirnya saya melihat ada bagian yang airnya menjadi keruh. Melihat hal itu, Pastor Barry dengan cepat lebih menggali lagi untuk mendapatkan mata air yang lebih bening. Dan pastor berkata, jangan rusak hati tuanku, sebab aku sudah menggalinya selama 29 tahun. Melihat hal itu, seperti ada malaikat yang mencegat worshiper mengotori air tersebut. Lalu Tuhan Yesus berkata, sudah cukup kalian bermain-main dengan apa yang gembala kalian bangun lewat setiap ketidakdewasaan, menganggap remeh nafsu rendah Esau. Mari berjalanlah bersamaku. Lalu pendoa ini melihat Tuhan Yesus membimbing para worshiper ke salah satu bagian taman. Di hadapan worshiper pendoa ini melihat ada tanah gersang. Tuhan Yesus berkata, selama 5 bulan ini cari dan garilah mutiara hatiku di sana. Waktunya kalian membayar harga seperti yang gembala kalian sudah bayar. Maukah kalian para worshiper menjual segalanya demi menggali mutiara itu? Menjual segalanya demi menggali mutiara ini, tetapi dari kejujuran hati, pribadi lepas pribadi. Bagi yang tidak siap, kalian bisa mundur. Tapi bagi yang mempunyai kegigihan, juallah segalanya. Jual setiap kebodohan, kesombongan, kenyamanan, kemalasan, menganggap remeh, ketidakdewasaan, haus akan dunia, benih hitam yang terselip, keinginan jiwa, dan nafsu rendah Esau kalian. Maukah setiap kita sebagai worshiper menggali mutiara yang terpendam itu bersama dengan gembala kita? Jangan khawatir, sebab Tuhan membimbing dan menuntun setiap kita. Tuhan juga berkata Tuhan akan menyertai setiap kita. Waktunya bagi setiap kita masuk ke dalam kedewasaan rohani. Terima kasih. God bless you.